Halo Bapak Pagani, maaf Eca sombong akhir-akhir ini, tapi semoga Bapak dan Ibu dan juga keluarga Bapak diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eca terus terang berterima kasih banget sama Allah karena udah pernah ditemukan sama Pak Gani lewat tangannya Teh Putri. Mungkin to be exactnya itu sekitar tahun lalu, akhir tahun lalu, di saat Eca itu pikirannya lagi kemana-mana banget, di saat mungkin teman-teman Eca, orang-orang terdekat Eca sekalipun di luar keluarga atau orang-orang yang bener-bener Eca percaya itu mungkin gak percaya kalau misalkan dibilang bahwa Eca pernah experiencing yang namanya anxiety disorder gitu kan. Tapi pada saat itu Bapak tahu sendirilah Eca beneran kemana-mana sampai kayak bingung kenapa ya nggak sembuh-sembuh gitu. Eca nggak tahu Eca kenapa, padahal waktu itu mungkin trigger awalnya itu simpel ya, kayak mah gitu ya, bahkan mah gitu, bukan GERD di kendaraan umum tapi malah efeknya itu jadi luas banget gitu ya, jadi masif. Eca kemana-mana sempat ngerasain, bukan sempat bahkan, tapi kayak psikosomatis itu hampir tiap hari ada sensasi fisik dan lain sebagainya. Pada saat ketemu Bapak, alhamdulillah karena Eca juga tipikal anaknya yang Bapak tahu sendiri, bebal gitu ya kalau nggak ngerti tentang ilmunya, tentang teorinya. Tapi Bapak itu ketika menghadapi klien gak cuman ke Eca doang, tapi ke semua klien-klien Bapak, itu Bapak selalu bilang bahwa mereka deserve untuk mendengarkan, mereka deserve untuk satu didengarkan, dan yang kedua mendengarkan penjelasannya tentang ilmu ataupun teori tentang ilmu pikiran. Terus jadi pikiran bawah sadar itu mereka bisa connect gitu kan, kenapa mereka bisa jadi seperti itu. Kemudian jadi pikiran bawah sadar akan secara tidak langsung diminta untuk berlatih untuk keluar dari kondisi tersebut gitu kan. Dan itu jarang banget Eca temuin hampir di mana-mana gitu kan, karena kan biasanya orang itu akan provide sesuatu yang instan karena pasarnya pun pengennya sesuatu yang instan gitu kan. Tapi di Bapak itu bener-bener pelan-pelan banget gitu kan, dan alhamdulillah sampai saat ini kan Eca juga, gak cuma Eca, mungkin semua orang yang pernah mengalami atau sudah sembuh atau masih berjuang untuk melawan disorder ini, itu kan pasti masih banyak experiencing banyak masalah di hidupnya, namanya juga manusia. Tapi setelah melewati fase tersebut, Eca tuh jadi lebih sadar, jadi lebih bisa mikir gitu ya, dalam tanda kutip. Kalau misalkan masalahnya ringan, itu Eca masih bisa dipikirkan dengan kepala jernih, nyari gitu loh positifnya itu apa ya gitu kan, supaya otak Eca tuh nggak mikirnya negatif atau over mikir atau overthinking gitu kan. Kalau masalahnya agak berat, Eca bisa cerita gitu kan ke orang terdekat Eca, orang terpercaya Eca. Bahkan beberapa masalah yang masih Eca temukan, masih Eca rasakan, itu juga Eca share dan ceritakan ke Bapak. Tapi kalau misalkan tendensi masalahnya itu tinggi banget, Eca tuh tahu gitu kan, nih kalau misalkan dipendem terlalu lama sendiri ini gak akan bener nih. Makanya Eca kadang-kadang nyari curhat lagi ke Bapak gitu kan, karena Bapak selalu nekanin bahwa curhat ke Bapak itu sama seperti curhat ke papa kandung. Pokoknya Eca mau bilang terima kasih banget buat Bapak. Pada saat Eca bingung, Eca masih diberikan kesempatan untuk ketemu Bapak. Terus dan gak yang disangka-sangkanya itu adalah Bapak tinggal di tempat calonnya Eca itu berasal. Jadi kayak wah, dikasih jalan banget nih sama Allah gitu. Semoga seperti yang tadi Eca bilang di awal, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Bapak. Sehat-sehat terus Bapak, Eca sayang Bapak.